Sayang nih. Udah jelas ya. Jadi ini cerita perempuan yang lagi ditawan, tapi ternyata tidak kehilangan kasih sayangnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasih sayang Allah lebih dari perempuan itu. Allah biibadihi dengan hambanya ya. Kemudian cuman kalau kita bicara jujur, rada susah emang mencari titel Abdurrahman ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada 12 itu. Idza anfaqu lam yusrifu wa idza anfaqu la yaznun sampai terakhirnya وَالَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Terakhir sifat ibadur rahman itu berusaha bagaimana caranya agar keturunan yang datang dari sulbinya, dari rahimnya menjadi orang soleh dan menjadi imam untuk orang yang bertakwa. Kan ini rada jarang ya. Jadi anak cucu diusahakan supaya jadi orang soleh. Kadang-kadang engkau sekarang gak ngurus, udahlah biarin gimana aja, gimana dia aja, jangan ditekan gitu. Oke, sekarang kita ke hadis yang ke 419 ya. Kalau tadi yang menjadi guru kita Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mudah-mudahan di akhirat kita bisa bersama beliau, mudah-mudahan ya. Nah sekarang kembali kepada yang hobi banget ini orang ya, yaitu Abdurrahman bin Sakhr yang biasa disebut Abu Hurairah ya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pagi ini akan bertindak sebagai guru kita. Qala, beliau berkatanya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal 'arsy. Allah, inna rahmati taghlib ghadabi. Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi. Allah, ada 3 riwayat ya. Kalau kita bicara riwayat, kemarin udah dikasih tahu, selama itu yang meriwayatkan sahabat nggak usah rame-rame, sebab semua sahabat juga udul. Emang kayak tukang visa ngebohong, orang mentah disebut mah. Umpama contoh doang. Tahu jeruk asam dibilang manis. Ingat orang yang nggak ngerti bang, kalau pengen dapat sunnah beli korma buat buka, dia beli asam kamal mas ya, nggak ngerti bungkusin. Udah kamu bungkus aja udah tuh korma tuh makan gitu. Begitu Allahu Akbar pada buka semua, anaknya nyengir, asem amat bang. Aduh, nggak ngomong dulu nyengir, bapaknya ngomong, tahu aja lu barang yang enak bapak. Bukannya enak, ini mah asem pak. Ya kalau asem mateng panasin, ya ngomong aja lu. Orang disangka korma padahal asem. Nah, itu kejadiannya. Jadi oleh karena itu, apa yang menjadi pelajaran buat kita, jadilah kayak para sahabat. Kata ada istilah, kalau salah itu biasa manusia, tapi kalau orang soleh nggak mungkin ngebohong. Salah boleh,
tapi ngebohong nggak mungkin boleh. Kayak para sahabat, Anda boleh melakukan apa aja selama itu tidak melanggar aturan, ya. Kata Nabi, ada sahabat ngomong, tapi saya nggak tahan kalau tidak melakukan perzinahan. Ya nggak boleh. Lain itu apa? Sekarang mah begini aja, boleh kamu berbuat salah, tapi jangan bohong. Tadi malam kemana lo? Waduh, salah boleh, tapi nih bohong nggak boleh, gimana? Nah kalau nggak boleh bohong, berarti gue kudu jujur sama Nabi. Akhirnya berhenti dengan sendirinya dan mendapat hidayah dari Allah gara-gara nasihat yang diberikan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menghindar dari kesalahan nggak mungkin, sebab kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, ya. Kalau suatu saat kita kudu berbuat salah, ya istighfar itu aja. Tapi Nabi tidak ridha kalau umatnya melakukan kebohongan, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begini Aminuddin, kata Abu Hurairah, perlu kamu tahu, aku ini pernah mendengar di antara yang diucapkan atau yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah lamma khalaqallahul khalqa, lamma ketika, ya, khalaqa menciptakan Allahu subhanahu al khalqa akan makhluk. Saat menciptakan makhluk langsung Allah melakukan apa? Kataba fi kitabin. Ingat apa? Punya orang sekarang kan suka punya catatan buku harian, ya. Ternyata Allah juga begitu menciptakan makhluk, kataba menulis Allah, mencatat Allah, boleh ya, fi kitabin, di notebook, di kitabin, di kitab aja. Kalau bahasa kerennya ada notebook, ya Allah nulis di buku kecil lah bahasa kita gitu, ya. Fahuwa indahu fauqal arsh, fahuwa maka itu kitab sampai sekarang indahu di sisi Allah subhanahu, fauqal arsy di atas arsy Allah. Tulisannya apa? Oh ya, Masya Allah, ini luar biasa nih. Jadi begitu Allah menciptakan kita, Allah punya tulisan, yang mana itu tulisan di atas arsy di sisi Allah sampai sekarang. Tulisannya sedikit, inna rahmati taghlib ghadabi, itu nggak mungkin lupa saya. Allahu Akbar. Hari ini aku berbuat ini, hari ini berbuat ini, catatan. Nah ternyata catatan yang Allah bikin, yang Allah tulis, inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, taghlib mengalahkan itu rahmat, itu kasih sayangku, ghadabi akan murkaku. Allah. Jelas kan? Aku kesel lihat hambaku berbuat maksiat, ngelawan aku, tapi ternyata itu kemarahanku bisa dikalahkan oleh rahmatku. Jelek-jelek juga itu Syamiruddin hamba gua, kagak tega gua naruh dia di neraka, nggak jadi di situ. Begitu juga jamaahnya, gua nggak tega. Nah, kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Oh, udah. Jadi kita kita ambil perumpamaan, mau ngadep seseorang, waktu diomelin tuh,
orang dia mah sayang banget sama gua. Itu bisa begitu. Allah subhanahu banyak aku lawan, tapi ternyata Allah punya catatan bahwa kasih sayangnya bisa mengalahkan kemarahannya. Nah itu dalam riwayat satu ya pakai film tore ya, taklid ya, ghalaba yaglibu. Ghalib ada orang kan namanya ghalib tuh yang selalu menang, berarti ya ghalib itu. Wa fi riwayatin, adapun dalam riwayat lain kata Abu Hurairah atau kata Imam Nawawi ya, kata Imam Nawawi yang aku lihat dalam riwayat lain bukan taklid tapi ghalabat ya, sama aja, lebih mantap lagi pakai fi'lul mudhari ya. Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi, telah mengalahkan rahmatku, ghadabi akan murkaku, akan kemarahanku. Wa fi riwayatin, riwayat ketiga lain lagi yang minuddin, bukan taklid, bukan ghalabat. Wa fi riwayatin sabaqat ghadabi, mengalahkan sama ya, musawaqah. Dalam riwayat lain ternyata baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, itu hanya riwayat, artinya sama, bahwasanya kasih sayangku mengalahkan murkaku atau kemarahanku. Allahu Akbar. Dua-duanya yang tadi muttafaqun alaih, al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim sepakat. Ini pun sama, muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Wal murad bis sabaq wal ghalabah hadza kathratur rahmah wa syumuluha, kama yuqalu ghalaba ala fulan wa karam wa syaja'ah idza kathura minhu. Oh, jadi kalau dibanding-banding biar lebih jelas antara kasih sayang dan marah, umpama kita jadiin benda masih banyakkan rahmat daripada marah. Itu ya, kathratur rahmah wa syumuluha kama yuqalu ghalaba ala fulan al-karam wa syaja'ah. Dia sama-sama dikuasai hidupnya oleh kebaikan dan keberanian. Idza kathura minhu, tatkala dan didapatkan itu semua lebih banyak yang dimiliki oleh orang tersebut ya. Saya rasa jelas ya. Nah, ada lagi, waduh masih banyak nih. Ya mudah-mudahan menyambur lah. Mudah-mudahan menyambur. Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khala'iq hatta tarfa' ad-dabah hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Ya Allah, luar biasa ini ya. Allah menciptakan rahmat itu 100, yang baru diturunkan ke dunia 1, yang 99 entar terjadinya hari kiamat, di akhirat nanti ya. Dengan 1 yang diturunkan ke bumi ini, ayam sayang sama anaknya karena rahmat yang 1, emak sama-sama sayang kepada anaknya karena rahmat yang 1 yang Allah udah turunkan. Yang 99 masih disimpan buat entar terjadi di akhirat. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan ya, tapi entar aja lah. Kayaknya kemis. Sekarang cukup segitu aja dulu. Dua hadis yang sama-sama memberikan petunjuk kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu lebih banyak daripada kemarahannya. Insya Allah, walaupun kita banyak berbuat maksiat,
banyak berbuat kekeliruan, tapi dengan rahmat Allah yang lebih banyak daripada murkanya, kita tidak terkena murkanya, tapi sama-sama disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terutama saya minta doanya, walaupun ini penyakit begitu susah hilang, insya Allah menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebab di akhirat nanti ada kehidupan lagi ya. Berapa banyak di dunia menderita, tapi di akhirat sama-sama dibahagiakan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.